Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah menjelang menikah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala untuk berkumpul memulai satu hari Ramadan kembali. Semoga Allah taala memudahkan puasa kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap dan terus tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tersampaikan pula kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umat beliau insyaallah termasuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmati Allah taala, enjang menika saya akan membacakan dua buah cerita dengan harapan kita bisa mengambil hikmahnya. Ceritanya serupa, yang satu berasal dari buku modern, yang satu dari kitab berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan. Kisah yang pertama judulnya adalah Petani dan Kuda Putih. Ya, pada zaman dahulu kala ada seorang petani miskin di sebuah lokasi yang masih kerajaan lah ketika itu. Miskin dan hanya punya satu harta, yakni kuda yang sangat cantik warnanya putih. Petani ini juga punya anak laki-laki satu. Nah, suatu hari kuda ini menghilang, lari dari kandang dan menuju hutan. Nah, tetangga dari petani ini kemudian berkomentar, "Wahai petani, jan mesake tenan nasibmu." Nah, petani menanggapi dengan biasa, dia mengatakan, "Malang atau beruntung aku nggak tahu," kata petani. Keesokan harinya dilalah dikersake Gusti Allah, kudanya kembali dari hutan malah nggawa jaran liyane nganti jumlahe 100. Membawa kuda liar dari hutan, jadi menarik perhatian kuda liar sampai 100 jumlah. Nah, penduduk kampung terus do marani, penasaran apa tenan gitu. Kemudian pedagang-pedagang jaran itu terus ke situ ingin membelinya untuk dijinakkan. Dituku payu 90 jaran. Petani itu mendapatkan uang yang cukup banyak dan dia menyisakan satu tidak dijual untuk dia gunakan sendiri. Penduduk kampungnya berkomentar, "Wah, Pak jenengan itu wong bejo tenan." Tadi hari sebelumnya dikomentari mesake, hari berikutnya dikomentari sampai itu bejo tenan. Petani ini mengatakan, "Mbuh bejo, mbuh cilaka, aku gak eruh." Nah, pada hari berikutnya, menyisakan satu kuda, anake arep ngelatih kuda itu. Dijinakkan ben iso untuk ngewangi nyambut gawe. Delalah kudanya masih terlalu liar, anak ini mungkin usia remaja begitu. Tiba patah kakinya. Lagi-lagi tetangganya berkomentar, "Wah, jenengan iku dina iki kok ya jan cilaka tenan." Petani ini menjawab, "Aku gak weruh. Mbuh bejo mbuh cilaka, tak tampa panane." Delalah, apa anaknya itu terus harus carane sakniki digips gitu, tidak bisa kemana-mana, harus berbaring. Hari berikutnya datanglah panglima kerajaan, panglima perang, merekrut pemuda di kampung itu kondo melu perang. Kabeh sing usia muda harus ikut perang, kecuali yang sakit dan yang cacat. Bocah petani ini mau selamat dari
kewajiban berperang, tonggo-tonggone komentar sambil nangis karena melepas putranya yang harus jadi pasukan. Tetangganya komentar, wah jenengan ijan dina iki bejo tenan. Petani ini mengatakan, buh bejo buh ciloko aku rawuh. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah ini merupakan gambaran bagaimana kita seharusnya memahami kejadian-kejadian di sekitar kita. Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, wa asa ang takrahu syai'an, bisa jadi kamu benci terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sebenarnya itu adalah sebuah kebaikan bagimu. Wa asa ang tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kita suka sekali dengan sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi janjane itu keburukan buat kita. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian kita semua tidak tahu apa-apa. Ayat ini adalah penawar dari langit atas berbagai kondisi yang kita alami di kehidupan dunia, agar kita mampu bersabar secara penuh dan sempurna dalam mengikhtiarkan sesuatu. Apa itu sabar yang penuh dan sempurna? Yakni sabar dalam proses perjuangan, sabar dalam menanti proses itu yang boleh jadi waktunya panjang sampai hasilnya ada. Dan yang ketiga, nantinya ketika hasilnya keluar, iso sabar mergo rung mesti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Pilihan-pilihan dalam hidup kita selalu berpengaruh pada proses dan hasil. Tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, kalau niatnya bagus, tujuannya sae, caranya juga dengan cara yang baik, maka ketentuan Allah Ta'ala pasti selalu yang terbaik. Cuman mereka butuh waktu untuk memahaminya. Maka itulah, karena pasti membutuhkan waktu, maka pasti pula dibutuhkan kesabaran dalam menantinya. Masing-masing dari kita, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Nah, kisah yang kedua ini dari kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qulyubi. Kisah ke-88, judul ceritanya adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan mengikutinya. Ada seorang laki-laki yang hidup di dalam hutan, duwe pitik jago yang setiap pagi membangunkannya untuk subuhan, duwe nyun sewu anjing yang menjaganya dari pencuri, jadi menjaga rumahnya, dan punya keledai, carane sakniki kendaraan yang setiap hari membantunya golek banyu karo golek pakan istilah karo di hutan. Nah, suatu hari, dugaan saya niki kira-kira kula mung kira-kira mawon. Kira-kira suatu hari dia pergi bercakap-cakap dengan temannya, tetangganya. Nah, bercakap-cakap niku gitu bar ngasar gitu wis bar nyambut gawe ning alas gitu terus bercakap-cakap. Nah, belum lama dia ngobrol dengan tetangganya, dia dapat kabar pitik jagone mati. Dia hanya punya satu gadah pitik setunggal niku mawon. Dia mendengar ini berkomentar, itu lebih baik insyaallah. Let sedelet datang lagi kabar, kiri sing saben dina menjaga dari pencuri niku gentan mati. Dia mendengar komentarnya sama, itu lebih baik insyaallah. Dan datanglah kabar ketiga, keledai kendaraannya dia sing saben dina dienggo golek banyu, golek mangan, itu dikoyak perutnya oleh serigala dan mati. Dan dia katakan barangkali itu lebih baik insyaallah. Nah, kemudian matahari terbenam, dia pulang istirahat. Pagi harinya dia terkejut, tonggo-tonggo sing diajak ngobrol niku itu dalam keadaan ditaleni, ditawan, rumahnya hartanya habis kena pencuri, dan rumahnya dia selamat karena
malinge gak roh ana omah siji teng pojokan. Ngopo kok gak roh? Karena pitike ora muni, kirike ora muni, keledainya gak muni. Seandainya 3 hewan yang isih urip, kira-kira ya dhek melu kentekan bondone kaya tangga-tangga. Nah, Ibu Bapak dirahmati Allah Ta'ala, maka Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam menulis begini: sawabikul himam, menggebunya tekad, sekuat apapun tekad kita, sehebat apapun niat kita, la takhriqu aswaral aqdar, ora bakal bisa mengoyak benteng takdir. Kemudian Imam Ibnu Athaillah melanjutkan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah jiwamu dari mengatur hasil-hasil usahamu, fama qama bihi ghairuka anka, karena apa yang telah dilakukan oleh selainmu, maksudnya wis dilakoni karo Gusti Allah untuk dirimu mengatur hasil-hasil itu, la taqum bihi li nafsika, ora perlu sibuk ngurus itu. Bait-bait ini menggambarkan kepasrahan yang mutlak kepada Allah Ta'ala, tetapi bukan berarti tanpa ikhtiar sama sekali. Imam Ibnu Athaillah menika menulis bait-bait untuk ngelingi awake dhewe, jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar ketentuan agama akibat dibutakan oleh keserakahan, utamanya keinginan terhadap urusan dunia. Imam Ahmad Az-Zarruq memaknai bait Al-Hikam dengan mengatakan begini: penyebutan kata istirahat mengandung makna adanya kelelahan, capek, kesel, ngopo mikir ke hasilnya. Itu karena mengatur, mengandung sikap turut campur dan penentangan terhadap keputusan dan takdir Allah. Kata Imam Ahmad Zarruq, ngurus hasilnya, mikir ke hasilnya terlalu berlebihan, itu adalah sikap menyusahkan diri tanpa guna, perbuatan bukan pada tempatnya, dan kelelahan tanpa hasil. Kalau kita sedang mengusahakan sesuatu, pengine A, B, C, D, silahkan gunakan sebagai motivasi dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi jangan terlalu terbuai sehingga usahane kelong mergo terbuai oleh angan-angan. Oh, sesuk ngene, terus usahane ora maksimal. Jadikan motivasi untuk doa. Doa dan penyuwunan datang Gusti Allah akan menumbuhkan husnudzon, prasangka baik kepada Allah bahwa ketentuannya nanti mesti apik. Bayangan tentang hasil akhir itu penting untuk menguatkan ikhtiar agar selalu maksimal. Letakkan di akal untuk menguatkan ikhtiar, letakkan di hati untuk berdoa. Tapi bukan berarti terbuai dalam angan-angan sehingga ikhtiarnya menjadi terlupakan. Wes kesel mikir sesuk entuk ngene, malah ora kelakon. Dan agama ayat tadi wa asa, ya, sesuatu ketoke seneng ning jebul orang, ketoke ora ning jebul iya, itu akan membatasi kita agar tercipta sikap yang optimis tetapi realistis. Satu, bisa jadi kita menjadi orang yang qanaah, nompo apapun yang sudah kita usahakan dari Allah Ta'ala selama ikhtiar dan tawakal sudah dijalankan. Atau kedua, bersabar umpama hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, dan atau bersyukur ketika hasilnya melebihi dari yang kita inginkan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kebanyakan dari kita sok-sok lali. Nek ora entuk apa sing dipingini nyalahke Gusti Allah, terbersit kadang sholat jengkang-jengking ora entuk hasilnya. Naudzubillah min dzalik. Padahal harusnya bersabar. Atau begitu entuk lebih dari yang diinginkan, lali karo Gusti Allah, kemaki. Iki aku yang ngene iki. Naudzubillah min dzalik. Maka ayat-ayat tadi, nasihat tadi adalah pengingat bagi kita, ikhtiar kudu, doa kudu, tapi jangan sampai jumawa,
sawabiqul himam, menggebunya tekad, la takhriku aswarul aqdar, ora bakal bisa mengoyak benteng takdir. Ibu bapak itu hormati Allah Ta'ala, masing-masing dari kita duwe masalah dewi, duwe kahanan urip piyambak-piyambak, monggo kita aplikasikan kira-kira bagaimana kita bisa lebih banyak bersabar dalam menghadapi kehidupan, syukur ketika mendapat lebih dari yang kita inginkan, dan bahkan yang paling indah adalah qanaah, nompo nerimo apapun diberikan Allah Ta'ala setelah tawakal dan ikhtiar dilakukan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.